Bentar. Nilai true value itu Mas kayaknya dihitung manual enggak sih? Iya kan? Oh, berarti nanti kita masukin Gimana, langsung Mas? nilainya. Nilai true value itu bisa dihitung pakai apa, diintegrali dulu fungsinya. Oh iya. Kayak ini Mas, yang aku ini blog nih. True value sama dengan len 1 tambah X, ya kan? Untuk 1 sama 0 kan? Jadi nah kayak gini kurang lebih len 2 kurang len 1. Nah, hasilnya ini nih. Itu untuk true value-nya, nilai aslinya gitu. Oh, berarti nanti langsung dimasukin yang len 2 min len 1 gitu. Iya, Mas. Langsung masukin aja Beda untuk apa? mencari nilai sesungguhnya kan. Oke. Kurang kayak gitu lah. Gimana, Mas? Lil, nggak pakai Ya. rumus Happy integration aja. Oh, Ya bisa nanti gitu ya, bisa Pak? langsung. Pakai rumus Ya, integration juga ya? Oh, iya, oke. Gimana ya caranya? Itu Mas, kata Zafar bisa pakai rules integration. Ntar coba. Ya coba, Far. Oke, kita lihat bentar ya. ya presentasi gimana? Oh iya, oke. Far, bisa kasih contoh tadi yang buat nilai true value-nya itu memakai integration. Bisa sih. Oke, silakan, Far. Hentikan dulu Lil, berbaginya dulu. Punyamu dihentikan dulu presentasinya. Apa? Punyamu dihentikan dulu presentasi. Gak bisa Zafar presentasi. Oh iya. Oke. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini kan kalau pakai rumus Skype ke grade itu pertama import ini dulu. Rumus Skype integrate import kuat. Terus nanti buat apa? Nyari true value-nya nanti tinggal masukin di ini. Jadi true value itu sama dengan what G itu fungsinya. Ini kan fungsi X sama Iya, dengan betul. per 1 plus X. Terus A sama B itu batasnya. Oh, kalau definisi kuat itu apa ya, Far ya? Kuat itu. Kuat itu buat hitung integral. Oh, dari ya, fungsi bawaan dari mana? Dari mana? Iya, Oh iya. kalau di malah nggak mau ini. Oh ini bisa. Ini kan bisa langsung ketemu true value-nya. Betul. Terus error-errornya tinggal masukin lah rumus yang biasanya pakai itu. Oh iya.
Oh ini lebih lengkap kayaknya Zafar ini. Ada approximate errornya ini. Mantap. Bagaimana Mas? Par, berarti itu kalau semua fungsi bisa pakai fungsi yang Skype integrate itu. Bisa itu. Yang penting terdefinisi dulu fungsinya gimana. Oh, oke, makasih Lil. Makasih, Fat. Oke. Ya, download dulu Turunannya. Skype-nya. Install dulu Skype-nya. Oke. Iya ya. Jadi emang pemrograman ini sebenarnya asal kita paham aja. Boleh pakai ibaratnya banyak jalan lah menuju Roma. Mau pakai cara inilah, cara 1, cara 2, cara 3. Yang penting paham aja, udah. Hasilnya bakal sama, Pak. Kadang juga dalam pengerjaan itu saya tidak manual buat fungsinya langsung, tidak. Kadang cari dulu referensi di Stack Overflow atau di Gigs for Gigs ya. Cari-cari aja referensi yang bagus. Habis itu saya copy, tapi saya ubah gitu, saya edit. Saya sesuaikan sama soalnya. Jadi enggak masalah sih kalau mau di copy lah atau di apa. Yang penting paham. Kalau udah paham enak gitu bisa ngeditnya. Kayak gitu sih. Udah saya integrate. Ya. Gimana enggak? Aman? Lingga ini enggak fokus lagi nih. Aman Nil. Aman macam mana nih? Bentar ini baca skripnya. Gimana Pin? Aman? Pemrograman nih. Nggak aman Nil. Mana yang nggak aman nih? Coba Lil, gimana ya? aku boleh nambahin dikit nggak? Yang trapezoidal itu. Oke, trapezoidal ya. Bentar. Oke. Gimana ya trapezoid ini? Gini sih kan, dari pemikiranku sendiri, biar agak lebih mudah aja, itu kan trapezoidal itu kan bisa kita dibagi 3. Itu kan ada F0, kemudian di tengah itu kan ada inferior, titik-titik inferior itu kan dikali 2 kan. Iya. Nah, kemudian setelah itu kan ada Fn. Fn itu kan batas Iya. atasnya. Betul. Nah, dari situ kita bagi jadi 3, Iya. ya kan? Nah, nanti skripnya ya sama nih kayak kamu ini. Ini udah benar kayak gini. Ini dari pemikiranku aja ya. Terus kalau udah kan ternyata di dalam soal itu kan yang diketahui kan jaraknya, bukan jumlah iterasi atau banyaknya segmennya Oke. gitu kan. Iya. Sedangkan di definisi kamu ini itu kamu memakai n atau jumlah iterasinya. Iya. Oke. Jadi kan kita mau nggak mau harus ngitung sendiri itu banyaknya segmennya. Yang jadi masalah kan kalau misalkan nanti diubah lagi, jadi kan kita harus ngitung secara manual lagi. Nah, di sini aku udah buat skripnya supaya nanti kalau misalkan dari soalnya itu meminta diubah jaraknya, kita nggak usah ngitung secara manual lagi. Oke, Kita udah benar. buat Siap. skripnya gitu. Oh ya. Boleh, ini nggak aku? Iya, silakan ya. Tapi dulu saya hentikan dulu ya. Oke. Silakan ya, coba biar kita bisa lihat sama-sama. Nanti tambah juga referensi kan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Halo? Kelihatan? Nah, ini
di definisi ini kan udah dibuat sama Ulil ya. Nah, itu udah beres. Kalau menurutku udah beres. Kemudian yang jadi pembeda di sini Hmm. adalah ketika kita menghitung nilai akhirnya. Di sini kan diketahui batas bawahnya ini Iya, sekian, iya. kemudian batas atasnya sekian. Nah, jaraknya itu Oh, itu dalam bentuk loop aku gitu ya? buat ini list seperti ini supaya nanti bisa dihitung Oke, oke. secara looping di sini. Nah, true error-nya kan udah tadi dibahas sama Zafar. Nah, di sini nih. Di sini aku buat looping. Looping di sini adalah for index, item. Index ini adalah jumlah apa? Per iterasinya. Kalau item ini adalah setiap Hmm. daftar yang terdapat di DX ini, di DX. Nah, ini enumerate. Enumerate ini digunakan untuk recall index sebelumnya karena ini kan Oke, oke. untuk menghitung approximate error nantinya. Kita tahu kan approximate error itu kan rumusnya nilai sekarang dikurangi nilai sebelumnya gitu kan. Nah, disitulah kita membutuhkan nilai sebelumnya. Secara khususnya kita membutuhkan banyaknya iterasi sebelumnya untuk Oke, siap. menghitung approximate error di sini nanti. Nah, tadi kan yang diketahui kan jaraknya. Sedangkan di definisi tadi yang kita perlukan adalah jumlah segmennya atau iterasinya. Di sini kita cari nih jumlah iterasinya. N% ini jumlah iterasi yang sekarang. Rumusnya biasa seperti ini. Nah, terus yang ini kita panggil fungsi trapezoidal yang tadi untuk menghitung nilainya. Yang ini biasa ya, ET ini juga rumusnya biasa. Nah, di sini untuk mencari approximate error, kita tahu kan bahwa nilai yang pertama kali dihitung itu kan nggak ada approximate error. Maka Iya. kita di sini kasih komando continue untuk skip. Nah, selain itu kita cari nih npass. Npass itu kan yang tadi aku bilang ini buat ngitung nilai sebelumnya untuk menghitung approximate error. Itu kan. Oh, Nah, npass-nya ini rumusnya kan ya sama seperti ini, hanya saja yang indeks kurang satu ya. baginya itu kan Indeks sebelumnya ya. jarak sebelumnya. Ya, ya kan? Kalau misalkan iterasi yang ini iterasi kedua, jadi kan kita harus mengurangi satu untuk mendapatkan Iya, iya. jarak yang sebelumnya. Oh, jadinya yuk Jadi, berarti nanti ini kan kalau misalkan jangan ya, ya, result pasnya itu berarti G A, B, N pasnya itu ya, yang itu manggil fungsi terakhir. Oh, ya, ya, bisa bisa. ya, Nih kalau misalkan ini kan, kalau misalkan yang masuk 0,25, berarti kan n-nya itu menghitung yang Oke, oke. 0,25, ya kan? Dan kalau untuk menghitung approximate error, n sebelumnya itu kan harus menghitung yang 0,5. Nah, disitulah kita panggil Ya. indeks sebelumnya untuk menghitung nilai yang sebelumnya. Dan selanjutnya EA-nya rumusnya sama sih seperti ini, sama rumus-rumus Ya. yang udah kita tahu ya. Jadi kalau misalkan kita running, hasilnya akan seperti ini nih. Ya. Kita sekian, ya sekian, ya sekian. Nah, ini. Oh, ya, oke. Itu aja sih. Terima kasih. Tambahnya, Lil. Ntar aku coba-coba juga lah for index item itu. Iya, mau nanya dong. Itu enumerate itu apa ya? Gimana lu? Enumerate tuh aku pakai buat ini, memanggil indeks sebelumnya. Di sini buat nyari npass. Definisinya sih seperti ini ya. Apa itu? Tapi intinya sih cuma buat memanggil indeks sebelumnya. Memanggil indeks di dalam item yang sebelumnya. Ini loh kayak yang aku bilang tadi, kalau misalkan for ini yang masuk adalah 0,25, berarti kan kita butuh 0,5. Berarti kan ini kan otomatis ini n sebelumnya. Item sebelumnya untuk menghitung approximate error di sini. Oh iya, paham. Oke, makasih.
Oke, oke. Tapi agak rumit juga ya, ya. Kalau menurutku sih. Iya. Iya memang, tapi kalau misalkan untuk apa ya? Kalau misalkan kita mau buat Iya. jarak Oke. lagi gitu kan, kita nggak perlu hitung secara manual lagi. Coba kalau misalkan kita kasih jarak lagi, misalkan 0,00125. Iya. Coba kita running. Langsung hitung manual gitu ya. Nah, Hmm. ini langsung diketahui nih. Jadi ketika jarak 0,00125, ET-nya sekian, Oh EA-nya iya. sekian. Itu sih. Iya, iya Enaknya di sih. situ. Tapi memang agak panjang. Betul-betul. Apa? Skripnya memang agak panjang. Berarti nanti langsung ngubah DX-nya aja ya? Apa H-nya? Kalau misalkan ya. Iya, ya. Oke. Iya. Teman-teman yang lain ada gak yang mau ditanyain skripnya Tio ini? Udah, aku Bagus. stop ya. Bagus kayaknya nih. Oh ya, ya coba. Ayo mungkin Mas Wahyu atau Hanif. Ali Hacker Hanif, gimana Hanif? Izin itu yang enumerate itu Pak SciPy apa sih SciPy juga apa enggak? Enggak kan? Oke, oke. Enggak, Un. Tio mau nanya yuk. Ini enggak kok. Itu kayaknya fungsi biasa aja. Gimana Mas? Monggo Mas. Tio yang DX itu kok bisa sampai yang 0,00125. Yuk. Enggak Mas, ini Oh. cuma kita buat percobaan aja. Berarti nggak dipakai. Ini sebetulnya di soal juga nggak ada. Nah, cuma buat buktiin aja kalau misalkan Heeh. kita masukkan jarak yang Oh. baru, kita nggak perlu hitung secara manual gitu. Karena itu udah dihitung di script ini. Oh. Itu aja sih, Mas. Iya. Atau dari teman-teman ada tambahan lagi mungkin? Ada yang keliru di sini atau gimana? Iya sementara belum ada sih. Aku Ntar coba mau aja. dicoba-coba juga habis ini. Iya, oke. Kalau Simpson itu sama sih. Nanti Berarti yang gimana ini kalau juga Simpson? dipakai di Berarti Simpson. cuma diubah definisinya di sini. Simpson G A, B gitu ya? Ya kan Simpson kan definisinya Oh iya. kan beda. Betul. Nah, cuma menyesuaikan ini aja, Lil. Iya. Definisinya kan udah dibuat sama kamu juga. Intinya kalau nilainya udah bisa diketahui, maka kita hitung dengan cara seperti Iya. ini. Sebetulnya ini cuma opsi lain aja sih. Cara yang Ulil Berarti- tadi buat itu juga udah cukup sebetulnya. Cuma ini aku buat Ya, opsi iya, yang iya. lain aja. Berarti ibaratnya Cara itu lain kayak itu bagaimana? komplement gitu ya, pelengkap ya. Lebih bagus lagi hasilnya kelihatannya kan. Iya. Lebih mudah. Oke, makasih yuk. Begitulah. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Bisa kita lihat. Ini Hanif ini cuma lanjut dulu Lil. Hanif nih. Mana Ali hackernya nih? Oke ya. Kalau misalkan ada lagi pertanyaan, iya boleh. Iya oke. Oke ya. Aku tutup ya. San, gimana kabar San? Aman? Wifi-nya nggak aman. Apanya Sama- nggak aman? Ini habis restart aku. Laptopnya lemot. Oh,
Oke, tadi ada juga sedikit sedikit timbul tadi masalah tentang mengapa saya pasang di sini N sama H. Mungkin di video udah jelasin kan, tapi sekali lagi saya ulangi, mungkin teman-teman ada yang missing di situ. Tadi Tio udah jelasin kan, bagus, udah sangat komplementer, sangat pelengkap, bagus. Cuman sekarang saya mau ulangi lagi nih. Sebelumnya kan saya udah coba di sini nih. Saya pakai penggantinya adalah H gitu. Artinya A, B, H gitu. Artinya di sini H ya kan. Artinya iterasinya berapa? Ada 0,5, 0,25, 0,25. Di sini saya ganti pakai N gitu. Kan rumus umumnya seperti itu kan. Di sini H ya. Berarti di sini 1, H 1,N sorry. 1,N di sini IH ya isi AH. Oke. Berikutnya di sini kita trapezoidnya 0,1 0,5 gini. Nah, ketika saya lakukan seperti ini, coba lihat hasilnya ya. Bentar, hasilnya tidak kelihatan kayaknya kalau cuma satu jendela ditampilkan. Sebentar, saya presentasikan aja seluruh layar aja. Oke. Iya, oke. Nah, hasilnya bakal seperti ini nih. Kalau saya print. Kita masih loading dari Python-nya. Lama juga loadingnya. Nah, ini dia. Ini errornya ya. Tipe error float. Artinya floatnya itu ya bilangan objek dengan bilangan float itu tidak bisa diinterpretasikan sebagai integer. Nah, itu selalu masalah dari awal. Jadinya untuk mengatasi masalah error seperti ini, nah kita mau tidak mau harus mengubah di sini menjadi N. Di sini adalah H, seperti jadi N lagi. Di sini tab N ya, oke. Di sini kita ubah bukan 0,5 lagi, tapi jumlah iterasinya atau N. Kalau untuk 0,5 adalah 2 gitu. Oke, kalau kita hasilnya akan sama seperti biasa hasilnya. Nah, ini kelihatan 0,5 dan 0,70833 kayak gitu ya. Bisa mungkin kalau saya buat di sini fungsinya def iterasi, misal iter dalam kurung A, B, H gitu. Saya buat lagi definisi baru, boleh sih kayaknya. Berarti iterasi. Oke, berarti A sama dengan N sama dengan B kurang A per H. Oke. Return N. Nah, sini kemudian saya ibaratkan misal iterasi sama dengan saya panggil fungsinya iterasi dalam kurung 0,1, 0,5. Tapi ribet sekali ya. Oke lah. Nanti saya panggil di sini fungsinya. Oke. Terakhir adalah coba apakah bisa ya kurang lebih. Kita masuk di sini iterasi. Coba ya. Sama-sama, kalau error ya mohon bersabar. Bismillah. Ya. Waduh, float nggak bisa, masih error juga ya. Ada. Ya, begitulah. Nanti coba teman-teman kerja-kerja aja. Coba-coba terus aja, programmer.
program-program komputer ini. Baik kalau gitu. Nah, untuk berikutnya untuk metode Simpson 1/3, 3/8 sama Ronberg, ada nggak yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Debbie, gimana? Udah bisa masuk, Deb? Udah Lil, udah. Udah ya? ACC dong. Aduh. Ini Win, gimana Win? Udah bisa? Udah aman? Ayo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau apalah kira-kira kesulitannya untuk pemrograman komputer ini. Coba saya tanya siapa? Iya. Gimana 3/8? Ini 3/8 nih. Bisa. Coba ya. Saya pagarin dulu ini. Yang trapezoid sama Simpson 1/3. Oke. Simpson 3/8 ya. Oke. Kalau saya cetak ya. Nah. Ini bisa yuk. Untuk Simpson 3/8 untuk H 0,5 adalah 0,65625. Untuk 0,25 adalah 0,66 dan untuk 0,125 adalah 0,68485. Kayak gitu, kurang lebih. Izinin, bukannya kalau 3/8 itu nggak bisa ya kalau segmennya nggak kelipatan 3. Oh, bagaimana? Coba bisa jelasin nggak Un? Buat saya sama teman-teman juga. Ya gitu ya, Simpson 3/8. Monggo Un, saya yang tidak berbagi. Bukan, maksudnya kan waktu itu pernah dikasih tahu kalau misalkan yang 3/8 itu segmennya itu harus kelipatan 3. Itu nggak sih teorinya sama Bu Fitri? Oh, seperti itu ya? Oh, begitu. Coba saya lihat di materinya ini. Oh iya. Silakan. Saya hentikan dulu berbaginya, nanti kamu yang mulai aja ya. Silakan ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Kalau Simpson 1/3 itu kan segmennya harus genap, ya kan? Oke. Nah ini kaidah 1/3 itu upselangnya atau jumlah segmennya itu harus genap supaya bisa dihitung. Sedangkan kalau Simpson 3/8 itu kan, nah ini upselang harus kelipatan 3 dan polanya pun demikian. Kalau kita lihat di sini itu kan
pola angka 2 itu muncul pada saat kelipatan 3. Sini ketiga, kemudian ke-6, kemudian ke-9 dan seterusnya. Iya. Nah, skripnya kalau yang aku buat ya, ini belum tentu benar juga. Nanti bisa teman-teman koreksi juga. Sini Oke. 938. Nah, langkah awalnya kita pisahkan dulu, kita buat percabangan apakah jumlah segmennya itu bisa dibagi 3 atau enggak. Kalau bisa, maka kita bisa hitung di sini. Kalau enggak, ya sudah error berarti. Nah, Oke. dalam kasus soal yang diberikan kemarin itu kan jaraknya 0,5, kemudian 0,25 dan seterusnya. Kalau misalkan kita running di sini, maka akan error. Nah, skripnya itu setelah kita dibuat percabangan begini, itu kita masuk di sini buat perulangan 1 sampai dengan n. Nah, setelah kita masuk ke perulangan ini, kita bagi lagi, buat percabangan lagi. Ketika dia F0 dan Fn, itu kita tidak hitung, karena kita hitung terlebih dahulu F inferiornya, atau dalam kata lain, titik-titik yang berada di dalam F0 dan N-nya. Nah, setelah kita skip F0 dan Fn-nya, kita hitung titik-titik yang inferior. Karena polanya tadi kan itu bentar. Oh ya, ini salah ya. Berarti harusnya I dibagi 3, karena tadi kan ketika kelipatan 3 akan muncul angka 2. Dan ketika selain kelipatan 3, itu angka yang muncul adalah 3. Ya kan? Sini, kelipatan 3 munculnya 2. Iya, 2,3. Ya kan? Nah, maka kita ubah di sini. Ketika kelipatan 3, maka kita hitung dikali 2. Ketika selain kelipatan 3, kita kalikan dengan 3. Nah, setelah itu nah ini kan yang ini udah ketemu tuh F inferiornya. Setelah itu kita tambahkan di sini. Tambahkan dengan F0 dan Fn-nya. FAB. Ya, sumval ini jumlah F inferiornya. Ya. Kalau misalkan kita ganti jaraknya di sini menjadi, misalkan kita ini aja, batas atasnya kita ganti misal 12. Kalau kita coba running, maka akan ketemu hasilnya. Karena ini adalah kelipatan 3, ya kan? Kelipatan 3, oke. Maka bisa dihitung. Kalau tadi kan jaraknya 0 sampai 1, ketika dibagi 0,5 bagi 0,25 dibagi 0,125, itu jumlahnya, hasilnya itu bukan kelipatan 3. Tapi ketika kita ganti menjadi jaraknya menjadi 12 atau batas atasnya menjadi 12, maka ketika dibagi dengan 0,5 dan seterusnya, itu akan bisa jadi kelipatan 3. Udah itu aja sih. Nah, coba gimana tadi yuk? Bisa diulangi. Kalau 0 kan batas bawahnya 0. Ya. Atasnya 1. Kalau misalkan itu maksudnya ya gimana? Batas bawahnya 0, kemudian batas atasnya 1. Itu kan kalau misalkan kita hitung, maka jumlah segmennya bukan kelipatan 3. Nah, ini kan jaraknya kan misalkan 0,5 ya. Rumusnya kan, rumus N itu kan B min A per H gitu kan. Iya. Nah, ketika B-nya 1, kemudian A-nya 0, kemudian H-nya 0,5, maka hasilnya kan 2, dan 2 bukan kelipatan 3. Begitupun dengan 0,25, kemudian 0,125, dan seterusnya. Dan ketika kita ganti batas atasnya atau B-nya itu menjadi 12, maka B min A, 12 min 0, jadi kan 12, kemudian dibagi jaraknya kan 0,5. Iya. Nah, dibagi, aku nggak tahu ya hasilnya berapa, tapi karena di skripnya ini kita ketika bisa kelipatan 3, maka bisa dihitung, berarti otomatis ketika 12 bagi 0,5 dibagi 0,25 bagi 0,125, itu hasilnya merupakan kelipatan dari 3.
Berarti kalau dari 0 sama 1 tuh cuman punya 2 segmen begitu, bukan? Ya, cuma 2 segmen untuk H0,5. Ya kan? Kalau 0,25 itu jumlah segmennya 4. Kemudian 0,125 jumlah segmennya 8. Jumlah segmen itu sama juga yang kamu tadi bilang Oh, itu jumlah jumlah iterasinya. pengulangan gitu. Ya, jumlah iterasi. Heeh, jumlah Oh. perulangannya. Oh. Oh ya juga ya, nggak ada yang kelipatan 3 ya, 2, 4 sama 8. Oke, benar-benar. Kalau gitu nanti dikoreksi aja yang di videonya itu ya, yang untuk Simpson 3/8. Iya, Script dan saya script seterusnya itu sama sih sama yang tadi itu. oke. Itu aja bedanya di situ loh. Oke. Yuk, nanti boleh minta tolong nggak yuk? Kenapa? Buatin videonya ini tentang Simpson 3/8 Ya, khususnya. udah. Ini Biar bisa dia kebetulan upload udah di aku YouTube rekam aja. juga kok. Sarang ini udah aku rekam juga. Nanti insya Allah akan aku Oh, udah, oke. up Siap, lagi siap. di YouTube. Oke, siap. Soalnya Simpson 3/8 tadi kayaknya salah yang saya buat. Ya nggak apa-apa. Harusnya emang nggak bisa sih. Oke. Makasih yuk, udah koreksi. Makasih juga Un tadi udah koreksi, thank you. Gimana nih yang lain nih? Kalau agak belibet, sorry aja ya, karena nggak terlalu paham juga. Mantap. Apa mantap-mantap doang kau San? Itu mantap doang. Oi Un, aku ada yang lebih simpel, coba Un, silakan Un, kalau boleh presentasiin. Oh ya, Un gimana Un? Bentar ya, aku stopkan dulu. Iya, oke silakan ya. Monggo Un. Gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Presentasikan tahun. Kasihkan sekarang. Oh, di sini ya teman-teman. Oke. Hmm. Kelihatan nggak? Izin ya teman-teman, kan ini yang tadi dijelasin Tio sama aja sebenarnya, karena Simpson 3/8 itu kecil ya layarnya, kelihatan nggak? Ini. Tes, halo. Halo. Kelihatan. Halo, kelihatan. Ya kelihatan kok. Kan tadi kalau misalkan ini F, ini batas bawah, ini batas atas, sama aja kalau kalian kan lebih singkat ya. Nah, terus UN pakainya di sini tuh H, kalau Ulil tadi kan N. Karena yang diketahui di soal kan H-nya. Terus nanti N itu kan rumusnya berarti kayak gini kan. Terus tadi tuh jika jumlah segmennya itu 3, karena Simpson 3/8 itu kan harus segmen itu harus 3. Nah, dia baru bisa ngeran. Maka jumlah, nah ini UN pertama ngitung yang itunya dulu, yang di tengah-tengahnya, yang di dalam apa namanya kan, kalau rumusnya itu ada yang pinggirnya, terus sama yang akhir. Kan rumus aslinya itu gimana sih jelasinnya, bingung. 3H/8 terus F0 ditambah 3 terus kali F selanjutnya ditambah 3 kali F selanjutnya baru 2 kan. Tadi kalau setiap dia dikali 2 itu kalau kelipatan 3, ya kan? Iya. Nah, jadi ini ngitung jumlahnya dulu di dalamnya, apa sih fungsi di dalamnya gitu. Nah, terus di loop untuk pada range 1 sama N, K ini nanti ngitung buat gimana ya cara bingung.
Nih, jadi jika dia kalau dibagi tiga, kalau habis dibagi tiga fungsinya itu berarti dia nanti dia kelipatan dia dikali dua. Tapi kalau misalkan selain yang kelipatan tiga itu dia dikali tiga, kan tadi polanya fungsi pertama 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2 gitu kan. Nah nanti hasilnya itu langsung dia 3H/8 dikali jumlah. Nah jumlah ini udah masuk dari yang awalnya gitu. Tapi kalau misalkan dia kan tadi udah dikasih if nih di awal, kalau misalkan dia nggak dibagi, kalau dia dibagi tiga hasilnya nggak sisa baginya itu nggak 0 jumlah segmennya, nah berarti langsung print aja, maaf sum-sum 38 hanya bisa digunakan untuk segmen kelipatan 3. Kalau di run hasilnya gini. Jadi H pada 0,5 itu nggak ada, H 2,5 nggak ada gitu. Coba boleh coba nggak kira-kira hanya yang masuk kelipatan 3 itu apa kira-kira? Misalkan hanya berapa ya? Iya, contoh aja. Tapi sih hanya kalau misalkan itu Segmennya kelipatan 3 berapa ya teh? Hanya 0, 1 diper gimana? oh iya, Diganti jadi berapa? 2 gitu. Coba ya. 3. Ini 3 ya. Nah, jadi harus muncul. kan. Terus yang ininya nggak ada, jadi dia cuma 2 kali gitu loh kayak. Yang ininya maafnya 2 kali. Terus yang ininya muncul, yang lainnya nggak ada gitu. Cuman karena ini apa sih memahami iniannya nih. Iya. Alurnya itu. Jadi ngerjainnya itu yang di dalam-dalamnya dulu, baru yang di pinggir-pinggirnya nanti dijumlahin. Gitu deh. Punya aduh maaf ya kalau jelasin nggak jelas. Ya, nggak apa, udah jelas sekali Kak. Skripnya simpel ya, bagus kelihatannya. Iya gitu deh. Terus share aja kalau. Terima kasih Un. Ya. Sama-sama. Ada yang mau tanyakan nggak sama Un kira-kira, teman-teman? Mau nanya, Iya gimana? Mas. yang itu loh, yang kalau ngitung jumlah di dalamnya itu maksudnya gimana sih Un? Oh, ini loh, apa sih? Kan ada, kan original functionnya itu kan sum-sum 38 itu kan 3H/8, terus dalam kurung F0 ditambah 3 kali F1, ditambah 3 kali F2, ditambah 3 F3 gitu kan. Bayang nggak? Ya. Nggak ada ini sih gambar yang kayak tadi Tio itu loh, apa sih namanya? Yang catatan iniannya, catatan simpannya. Jadi tuh ngitung fungsi di yang ada kelipatannya yang beriterasi dulu, karena yang di akhir-akhirnya kan fungsi pertama sama terakhir itu kan terpisah sendiri nanti. Kebayang nggak maksudnya? Jadi yang tuh ngitung yang ada kelipatan 3 sama 2-nya. Fungsi awal sama akhirnya itu dijumlahin duluan gitu. Gak jelas ya? Gimana? Iya boleh. Lu presentasi aja Un. Nah iya itu kan. Jadi tuh ngitung yang ini kan yang P6.38 kan. Yang P persamaan 6.38 itu kan udah rumus iterasinya kan. Jadi ngitungnya itu yang satu yang di awal sama satu yang di akhir itu jumlahin duluan. Terus baru masuk ke if dia dibagi 3 sama dengan 0, berarti dia baru ngeloop. Jadi yang di tengahnya itu loopin dulu, yang satu sama satu di awal sama di akhir itu dijumlah. Jadi tadi tuh fungsi jumlah sama dengan fungsi dalam kurung batas ke bawah ditambah fungsi dalam kurung batas
Atau bayang nggak maksudnya? Baru di loop yang ada kelipatannya 3, 3, 2 gitu. Terus karena angka 2 itu muncul di setiap kelipatan 3, berarti if dia dibagi 3 hasilnya 0, baru dia dikali 2 si jumlahnya itu. Kalau dia selain itu dikali 3 gitu. 332, 332. Gimana Mas? Oke, makasih Un. Maaf ya nggak jelas. Jelas kok Un. Terima kasih Un. Makasih juga semua. Dimaafin Un, makasih Un. Muncul juga kawin. Aduh. Oke. Simpson 3/8 udah. Simpson 1/3 tadi gimana nih? Simpson 1/3 ya coba. Saya tampilin dulu ya Simpson 1/3-nya. Nah, ini dia. Simpson 1/3. Kelihatan ya? Oke, ini Simpson 1/3. Ya, kurang lebih ini ya. Terakhir mungkin teman-teman juga bingung ini apa? Ronberg ya, ini ya. Di beberapa literasi disebut Ronberg, di beberapa literasi lain dikatakan Romberg. Nggak tahu mana yang benar ya, pakai M sama N. Yang saya tahu Ronberg sih, pakai N. Oke. Jadi saya ulangi yang ada di video aja. Ronberg ini dia sebenarnya tujuannya untuk mengurangi error dari perhitungan trapezoid. Soalnya trapezoid itu perhitungannya errornya besar. Coba nanti teman-teman bandingkan antara trapezoid sama Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Ya, kelihatan kok bedanya. Dari itu Ronberg ini muncul untuk mengatasi masalah dari si trapezoid ini. Jadi trapezoid ini dia ibaratnya apa ya? Seperti kayak reaksi berantai lah. Si Ronberg ini seperti reaksi berantainya si trapezoid lah. Jadi nanti A0 A1 ini buat hitung B1. Ya kan? Ini. Kemudian A1 A2 untuk menghitung B2. Terakhir B1 sama B2 digunakan untuk menghitung C2. Nah, ini hasilnya nih. Tapi sekali lagi tergantung jumlah hanya atau jumlah apa istilahnya, jumlah batas intervalnya lah. Misal hanya ada 5 misal, ada tambah lagi 0,00125 misalkan. Berarti nanti ini sampai 5 kali step nih Ronbergnya. Beda lagi rumusnya. Kalau mungkin nanti ya teman-teman yang bisa buat loopingnya silahkan. Soalnya ini masih dalam bentuk klasik ini, bukan looping, masih biasa. Atau mungkin sudah ada yang punya script yang lebih komplit untuk Ronbergnya. Kalau ada silakan ya. Oke. Oh ya, by the way, selain integration ada lagi definite finite differentiation ada lagi. Aduh, Rick bahasa Inggris. Apalagi ya? Setelah itu ada, oh iya, tugasnya itu selain itu apalagi ya? Saya baru buat ini. Yang ini differentiation-nya saya bingung loh, serius. Soalnya di apa? Launch scooter. Gimana? Apa? Ular.
Oh, yang rung ikut ini. Oh, oke. Kayaknya udah saya coba buat sedikit. Bentar ya, saya coba lihat dulu ya. Di mana itu ya? Di OD1 latihan 1 coba lihat. Latihan 2 juga. Oke. Nah, ini untuk Euler, definisi Euler. Yang ini untuk Heun. Yang RK Heun ya. Baru 2 yang saya baru buat. Yang lainnya lagi masih belum sempat. Oke, saya jelasin aja ya yang 2 ini. Rencana sebenarnya mau dibuat video terpisah, tapi oke lah. Saya buat sedikit aja sini. Nah, kelihatan? Oke. Jadi soalnya itu mana? Metode numerik, materi. Waduh, nggak ada di sini. Udah, imajinasikan aja soalnya. Nah, jadi dia diberi fungsi kan, ada fungsi nih. Pangkat X kurang 1, ya kan? Oke. Kemudian kita disuruh mencari nilai solusinya dengan menggunakan berbagai metode. Ada metode Euler, ada metode RK Heun, ada juga metode apa? Saya lupa, 2 sisanya. Nah, jadi pertama saya bahas dulu yang untuk metode Euler. Nah, sederhananya untuk metode Euler ini kita menggunakan T0 ini artinya X0 ya, X0. Oh, sebelumnya ini saya jelaskan. Fungsi PDB, ini fungsi umumnya nih dari penyelesaian cara Euler. Yang dimana A sama dengan X tambah Y. Oke. Misal F, 0,1. Berarti jadinya 0 tambah 1. Jadi 1 sini. Kayak ini kurang lebih. Kemudian kita buat definisi Euler. Nah, coba saya lihat dulu di Wikipedia. Sebenarnya apa sih rumus umumnya dari Euler method ini? Euler method wiki. Oke, loading. Oke, Euler method biasa digunakan dalam metode numerik. Oh iya, by the way nanti kita tutup diskusinya sekitar jam 9.30 kalau nggak ada lagi pertanyaan ya. Nanti setelah selesai itu dimohon teman-teman untuk bisa share scriptnya lah ke Google Drive kelas. Terima kasih. Nah ini ya bisa dilihat Euler method. Oke. Supaya lebih mudah saya terjemahkan ke Indonesia. Oke. Jadi nah prosedur numerik orde pertama untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Oke. Fungsi umumnya mana nih? Waduh, setuju. Ternyata nggak ada fungsi umumnya di sini. Waduh. Oh ini dia nih. Nah ini yang di kursor ya. YN plus 1 sama dengan YN tambah H dikali F dalam kurung TN, YN. Artinya kalau TN ini artinya X ya. XN sama YN. Hanya ini ya H biasa, F fungsi. Nah, itu fungsi umumnya ya. Jadi ya, ini fungsi umumnya. YN plus 1 sama dengan YN tambah H kali F dalam kurung TN, YN. Oke, kita kembali ke skripnya.
Nah ini, def lagi. Ini Euler. Oke, jadi ini T0, Y0, A, A, B. Oke, jadi ini X-nya, ini fungsi Y, ini titik Y-nya, ini untuk H, ini titik bawah, ini titik atas. Oke. N ini adalah jumlah iterasi. Bisa 2, bisa 4, bisa 8. Oke. N sama dengan integer dalam kurung B kurang A per H. Rumus umumnya ya. Saya pakai integer di sini biar bisa dilakukan operasi perhitungan seperti biasa. Kemudian T sama dengan T0 tambah NP kali range dalam kurang N plus 1 kali H. Ini juga rumus umumnya buat mencari nilai T. Ya. Jadi ini untuk dia metodenya dia cari dulu jumlah nilai T-nya, terus juga dia cari nilai Y-nya. Nanti di akhir dia bakal satuin pakai rumus ini. Kayak gitu ya. Y juga np.zeros n plus 1 gitu. Jadi kita misalkan Y0 nya sama dengan Y. Ingat ya, kalau saya pakai zeros gini berarti dia masih dia membentuk secara otomatis bentuk list kayak gitu, bentuk list. Listnya untuk Y ada. Dan kita ambil bagian paling pertama dari list Y adalah sebagai Y0. For N in range N gitu. Artinya untuk N dalam jangkauan jumlah iterasinya atau N, maka kasih masuk ini rumus umumnya. Yn plus 1 sama dengan Yn dikali H dikali function Tn, Yn. Nah, yang mana tadi tuh? Yang ini nih. Yn plus 1 sama dengan Yn tambah H dikali F, Tn, Yn. Oke. Berikutnya. Oke. Return Yn. Oke. Tinggal kita definisikan H sama dengan 0,05, H sama dengan 0,02, H sama dengan 0,01. Hanya ini saya sesuaikan sama di soal ya, mau diminta. Carilah untuk H 0,05, untuk H 0,02, dan sama H 0,01. Kayak gitu. Nah, berikutnya kita diminta cari errornya. Nah, di sini tiba-tiba di penjelasan ya, ada katanya true value-nya sama dengan 1,1103. Saya kurang tahu dari mana hasilnya ya. Soalnya saya hitung manual kan pakai kalkulator E pangkat X kurang 1. Hasilnya jauh sama ini. Mungkin nanti kalau ada yang bisa jelaskan sama saya silakan. Bukan, kalau ada yang bisa jelaskan sama saya ya tolong dijelasin. Soalnya saya kurang paham. Oke. Nah, kita definisikan error seperti biasa. Terus kita cetak errornya. Kalau saya tekan F5 buat mencetak nilainya, kurang lebih not responding, sabar. Nah, sambil tunggu hasilnya. Nah, ini dia. Untuk A sama dengan 0,05 adalah 1,105. Untuk 0,02 ini hasilnya. Nah, errornya ini. Pada 0,05, wah masih besar errornya. Pada 0,02 udah mulai mengecil. Dan pada 0,01, wah, makin kecil sekali. Kalau saya simpulkan secara kasat mata sih, artinya semakin mengerucut nilai H-nya, artinya semakin kecil nilai H-nya, maka semakin kecil juga nilai error. Kurang lebih seperti itu untuk Euler. Untuk RK-Heun-nya bisa saya jelaskan nanti di video berikutnya, soalnya udah 9.25 ya. Mungkin teman-teman juga udah mulai bosan ya. 1,5 jam tadi. Kita mulai. Ya, silakan. Yang mana ini?
Oh, saya baru lihat bentar ya. Yang paling bawah, Lil. Itu kan Betul. banyak iterasinya, nggak bisa dimunculin ya atau mau langsung dapat hasil. Oke, betul-betul. Bisa sih, Sin, kalau mau dimunculin hasil iterasinya. Ini ya, saya tulis ini kan, print Y jika mau melihat seluruh iterasi ini. Nah, tapi saya kasih pagar, oke, saya hilangin pagarnya ya. Sekarang saya tekan F5, maka akan kelihatan seluruh nilai iterasinya. Oke, ini dia. Untuk H sama dengan 0,05, ini hasil iterasi di atasnya ya. Nah, ini 1 menjadi 1,05, akhir hasilnya jadi 1,105. Oke. Untuk H 0,02 jadi dari 1, 1,02, 1,04 sampai jadi hasilnya ini. Nah, tadi saya udah cocokkan sih sama hasil perhitungan manualnya sama teman-teman. Sama kok hasilnya. Sama juga dengan 0,01. Gimana, Sin? Udah ya? Dia baik kan? Oke lah. Oke. Yon, udah sarapan, Yon? Kok Belum. nggak ada suara kau? Belum, Lil. Belian, Lil. Oke. Oh, saya punya saran sih. Buat saran berikutnya, kita nanti tunjuk satu orang sebagai moderator atau MC lah. Ada MC, ada materi gitu. Jadi nanti yang MC-nya yang ngarahin siapa yang mau bertanya, siapa yang mau siapa juga yang mau tampilin slide berikutnya, agar Habis yang Lil lah ya. agar yang tampilin sebagai mentor itu bisa juga kayak bisa menjawab dan mudah lah. Jadi bukan sekaligus dia merangkap sebagai yang moderatornya, dia pembawa juga. Oh, silakan kalau kamu bertanya, bukan. Biar lebih enak lah kita sama-sama kan. Kayak presentasi biasa. Oke. Mantap, Lil. Winon. Apa kau muncul Winon mantap Winon apa sih San? Oke. Kuesioner Ada mapping lagi jangan yang mau ditanyakan nggak sebelum kita tutup? kuesioner mapping jangan lupa. Kuesioner Ada lagi yang mau ditanyakan kurang lebih? Terakhir ini. Ya. Ya, baru itu sih yang aku buat. Ya, baru sampai situ. Yang finite differentiation itu saya masih bingung. Soalnya di penjelasan teman-temannya kita kan pakai Lagrange method kan, pakai Lagrange itulah. Tapi ibunya minta pakai forward sama center dengan backward. Jadi saya bingung, itu gimana ya? Iya. Makanya saya nggak gimana? Nggak begitu paham untuk mengubahnya ke script. Siapa tahu ada yang sudah buat kan. Piye Far, piye? Urung aku. Oh, Hanif mungkin udah nih, kan dia kan ahli hacker internasional kan. Oke, kalau udah nggak ada lagi, kita akhir ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum. Ya, iya Sin, ya, forward, backward sama center. Oke, saya akhir. Kalau nggak ada lagi pertanyaan ini, saya akhiri aja. Oke. Makasih, Lil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Lil. Makasih Tio. Lil. Makasih semuanya. Makasih Un.